Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan di kesempatan kali ini masih diberikan kemurahan rezeki, masih panjang umur, masih ganteng, masih cantik. Iya. Kali ini Om Begele akan menampilkan apa ya video. Ini request dari sahabat kita sebenarnya. Beberapa hari yang lalu kebetulan ada temuan bengkel. Sebenarnya bukan temuan bengkel ini, sudah banyak juga yang menggunakan. Nah, cuman kebetulan sahabat saya ini keluarganya ya, ada yang kena asma, hosa, sesak napas, apapun namanya. Yang jelasnya napas setengah mati. Ya, jadi dia menyampaikan ke saya kalau bisa Om Bengele nanti buat konten tentang tata cara membuat yang itu. Apakah yang itu? Nah, sebelum saya jelaskan apa yang itu sahabat semua, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mensubscribe ya, mensubscribe, mensubscribe atau apapun namanya itu ya. Kemudian ada juga yang like, men-share video-video Om Benggele. Saya mengucapkan terima kasih ya, karena tanpa kalian apa ya, saya tidak akan bisa kuat. Oke, dan saya juga mau sampaikan kepada teman-teman, kalau bisa kita itu tindis itu yang lonceng, gambar lonceng sampai dia bunyi. Ya, jangan jangan tindakan kalau tidak bunyi, ya. Ya supaya channel ini bisa berkembang. Ya karena kalau tidak berkembang juga setengah mati dia besar. Oke, sahabat, 5 hari yang lalu jadi ada sahabat Om Benggele itu memang penyakitnya itu hosak. Nah, kemudian dia mencoba ke rumah sakit, ingin membeli apa? Bukan membeli itu apa? Minta oksigen. Kemudian mencari di apotek juga oksigen itu memang sudah langka. Apalagi di kampung Om Benggele itu kan ya terbatas sekali, terbatas ya. Toko-toko alkes itu kita hitung-hitung jari Ji. Makanya setengah mati kasihan kalau kita mau dapat namanya gas oksigen. Kalau tabung gas ada Ji, seandainya tabung gas bukan racun. Nah, akhirnya Om Benggele mencoba apa ya, mencoba sesuatu yang baru ya, karena dia sangat kesulitan untuk bernapas. Saya mulai berpikir bahwa itu akuarium kalau ikan tidak menggunakan mesin ya, mesin oksigen, itu bisa mati. Jadi dari dasar situ Om Benggele coba-coba berimajinasi. Kemudian kedua menginovasi sendiri, membuat itu alat. Apakah kira-kira alat untuk akuarium, untuk ikan itu bisa berpengaruh juga kepada manusia? Ya, jadi Om Benggele ini hanya berusaha bagaimana caranya ya paling tidak ada yang bantu dia bernapas. Karena daripada dia tarik sendiri napasnya akhirnya salah tarik, berhenti game. Aduh, repot. Nah, akhirnya Om Benggele menyiapkan segala sesuatu, peralatan, mulai dari A, B, C, apa semua saya persiapkan. Dan alhasil kurang lebih 3 jam itu kita rakit. Ya, Om Benggele rakit. Dan ternyata ketika beliau, sahabat kita itu menggunakan, alhamdulillah dia senyum. Cuman sayangnya Om Benggele tidak sempat foto karena beliau sendiri bilang jangan foto nanti saya dituduh lagi saya kena COVID. Ya itu saja. Ya oke lah, untuk menjaga privasi ya sahabat kita ya terpaksa saya tidak foto Mi. Ya tapi kali ini Om Benggele, karena ini permintaan dari sahabat kita juga, saya akan mencoba berbagi kepada sahabat ya. Berbagi kepada sahabat bagaimana caranya mensiasati adanya kelangkaan oksigen hari ini. Tetapi harus ingat ya, metode ini tidak digunakan untuk selama-lamanya ya. Dan ya jangan sampai nanti tiba-tiba ada temuan Om Benggele ini, bukan temuan Om Benggele. Jadi ya, dan lagi-lagi saya pesan, ini bukan rekomendasi kesehatan ya, bukan rekomendasi kesehatan ya, cuman saya hanya berpikir dan ternyata sahabat kita menggunakannya enak napasnya tahu. Nah, apa yang harus kita siapkan dan seperti apa caranya merakit dan bagaimana
caranya digunakan. Ya, berikut videonya. A few moments later. Nah, oke sahabat semua. Ya, sekarang saya akan memperkenalkan alat-alatnya dulu ya. Jadi judulnya ini adalah mengantisipasi kelangkaan oksigen. Jadi begitu ya. Ya. Oke, yang pertama kita harus siapkan sahabat, ini adalah solder. Solder ini untuk di telinga. Oh, bukan. Ya, ini bukan untuk di telinga ya. Solder ini nanti untuk melubang penutup botol ya, karena kebetulan saya menggunakan botol air mineral ya. Jadi ini untuk melubang penutupnya, tempatnya nanti selang ya, selang dari mesin, kemudian selang yang akan keluar yang akan digunakan oleh pasien ya. Itu. Jadi kita lubang. Nah, ini ya. Kemudian ada kadang ada pistol. Jadi ini apa ya? Ini adalah apa namanya ya? Yang jelasnya ini untuk lem lilin ya. Untuk memanaskan lem lilin ya. Jadi nanti karena nanti di apa ya? Di penutup botol itu yang kita habis lubang tadi itu kita harus tutup. Ya, supaya nanti tidak ada angin yang keluar. Maksud saya, kalau angin mau keluar dan mau masuk, cukup dari selang. Masuk dari selang, keluar juga ke selang. Begitu, ya. Itu. Kemudian, tendeng, ada ini. Ini tali sigma. Nah, tali sigma ini untuk mengikat selangnya, ya supaya jangan dia merajalela. Bukan merajalela, merambat, ya. Jangan dia terhambur, maksudnya begitu. Nah, kemudian ini selang. Nah, selang ini, ini saya baru kemarin dulu ya, saya beli selang oksigen ya. Selang oksigen yang ada untuk apa yang ada apa namanya yang masuk di hidung ini ya, yang masuk di hidung. Ini kalau ini rekomendasi rumah sakit ya, ini dipakai di peralatan oksigen ya. Ini rekomendasi medis. Maksud saya selang rekomendasi medis ya. Jadi selangnya di sini ada dua. Ada selang yang selang oksigen yang saya beli dari apotik tadi ya kemarin, Mas sorry. Kemudian ada selang bawaan dari mesin oksigen. Mesin oksigen sahabat yang saya pakai begini. Nah ini. Ya, saya baru beli kemarin dulu. Ini sesuai requestnya teman-teman ya, sahabat kita. Nah, saya beli yang dua. Ya, kan ada satu yang cuma satu selang, tapi itu tidak terlalu kuat. Saya beli yang dua ini. Ya, ada dua selang. Ini murah. Harganya murah. Kalau selang tadi, selang rekomendasi selang oksigen yang rekomendasi kesehatan itu kalau saya tidak salah harganya 9.000 per buah ya. Sedangkan selang akuarium itu 2.000 per meter. Kalau itu di daerah kami ya. Nah, sedangkan ini agak murah. Ini saya beli berapa ya? 60.000. 60.000 mesin ya, mesin akuarium. Nah, ini mesin akuarium. Oke, sahabat. Nah, bagaimana cara kerja? Jadi cara kerjanya sahabat. Oke, saya sudah merakit sebenarnya ya, saya sudah rakit, tapi tidak apa-apa ya. Om Benggele kembali menjelaskan. Nah, ini penutup ya. Oke, saya buka kembali. Oke, sahabat, ini ada 3 selang yang masuk dalam botol air mineral ya. Nah, ada 2 yang panjangnya sama. Ada 2 yang panjangnya sama. Ada 1 selang yang pendek ya, yang masuk nanti ke dalam botol mineral ini ya. Nah, yang panjang ini itu bersumber dari mesin ya. Ingat, yang panjang nanti itu, yang panjang yang masuk ke botol mineral itu adalah sumbernya dari mesin akuarium. Nanti yang tenggelam di air. Sedangkan yang pendek ini nanti adalah selang untuk apa ya, mengisap, mengeluarkan angin. Kan nanti ini posisi
posisi botol mineral kita ini kan akan tertutup, ya. Jadi tidak ada tempat keluar angin selain di selang tadi ini, yang selang yang akan keluar. Nah, selang yang pendek ini, inilah nanti yang akan mengarah ke telinga. Sorry, ke hidung. Yang akan mengarah ke hidung, ya, yang akan mengarah ke hidung. Kenapa saya gunakan selang rekomendasi kesehatan? Karena kalau selang akuarium ini kan lubangnya agak besar. Apalagi kalau kita pakai selang selangnya itu tukang, waduh, bisa-bisa biar kita punya bulu hidung dia bisa bermain. Nah, saya pakai yang ini karena pertama sudah ada alat ada moncongnya yang masuk ke hidung, kemudian kedua lubangnya kecil. Jadi nanti yang masuk ke hidung ini, masuk ke hidung kita, yang kita hirup maksudnya, itu kecil juga. Nah, tadi gunanya solder, ya itu tadi, sorry, bukan solder. Lem lilin. Nah, ini nanti kita lem lilin ya. Jadi ini nanti kita lem lilin, kita lem semua. Ini saya lem tadi ini tidak terlalu bagus ya. Jadi ini kita lem supaya tidak ada angin yang keluar. Nah, kemudian di dalam juga kita lem, ya. Maksudnya kita tutup ini. Jadi betul-betul tidak ada angin yang keluar, ya. Tidak ada angin yang keluar, kecuali keluar di selang. Nah, lalu bagaimana airnya? Nah, saya coba mengisi botol mineral ini, airnya segini. Yang penting harus diingat, airnya itu jangan sampai menyentuh selang yang pendek ini, ya. Oke, itu rumusnya. Jangan menyentuh selang yang pendek ini. Nah, kalau yang panjang ini, yang panjang 2 ini, biar memang harus tenggelam karena nanti dia akan buat gelembung, ya. Oke. Lalu bagaimana ya? Jadi caranya ya kita masukkan. Jadi caranya ya kita masukkan, kemudian kita tutup, kita kancing, ya. Kita kancing kuat-kuat. Usahakan kita kancing kuat. Tapi ini jangan dilem, ya, jangan dilem. Jadi 5 hari yang lalu sahabat saya itu kebetulan saya suruh saudara-saudaranya itu untuk mendinginkan airnya, supaya nanti kalau bisa air yang masuk itu agak-agak dingin ya, supaya dia juga terlalu parah. Tapi saya bilang jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama menghirup yang dingin ya, karena orang Hosa itu takutnya nanti saya tidak tahu ya, nanti lagi kita dimarahi ya, kita dimarahi, dia bilang salah resep. Nah, setelah seperti ini maka tinggal langsung kita gunakan. Nah, bagaimana caranya menggunakannya ya? Oke, tetap tonton video ini sampai selesai. Jangan bergeser, ya. A few moments later. Ya, terima kasih sahabat masih setia ya. Nah, saya sudah menyiapkan stekernya ini untuk stop kontak ya. Colokan, topa colok. Nah, sekarang saya akan mencolok ya cuk ini ke sumber suara. Sumber strong maksudnya. Nah, setelah kita colok ya, kemudian yang tadi ini yang saya bilang yang panjang 2, yang panjang masuk ke dalam botol mineral itu yang 2 ya, sama kita pasang ke kedua-duanya ya. Saya pasang dua-dua. Nah, kemudian sebelum kita suruh kita punya teman dia pakai, maka kita pakai duluan. Nah, saya pakai ya. Nah, ini. Oke, saya coba pakai. Nah, ini. Jadi usahakan harus masuk di lubang hidung ya, jangan di mata ya. Kalau di mata nanti langsung terang kita melihat. Nah, setelah seperti ini, nah, perhatikan mesinnya ya. Ini. Setelah seperti ini maka kita langsung hidupkan. Mana tadi? Nah, akhirnya. Aduh. Nah, karena air tadi ini air ini
kebetulan saya masukkan apa itu? Saya masukkan minyak kayu putih ya, sekitar 7 tetes. Jadi rasanya bau minyak kayu putih. Ya, ini. Oke. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Yang jelasnya seperti ini. Ya. Jadi jangan lagi kurang tanyakan saya ya, di komentar kenapa bisa begitu. Masa tidak tahu? Yang jelasnya seperti ini. Makanya itu ikan kalau dia pakai mesin akuarium dia hidup. Karena kapan tidak ada oksigen di dalam kolam atau di mana, oh tidak lama itu dia langsung is mati, he is dead. Oke, saya kira seperti itu tutorialnya. Sebenarnya bukan juga tutorial apa ini ya, tapi yang jelasnya seperti itu pengalaman Om Benggele 5 hari yang lalu, sehingga saya coba berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Penggunaan ini jangan digunakan untuk selama-lamanya, ya. Ya, kenapa? Karena ya saya juga belum tahu efek sampingnya seperti apa. Tetapi paling tidak 5 hari yang lalu sahabat Benggele yang memang sesak napas itu bisa tertolong sampai pesanan oksigennya itu ada waktu itu ya. Kalau saya tidak salah dia sesak itu sekitar jam 9 pagi. Saya datang di rumahnya beliau itu jam 10. Akhirnya sekitar jam 1 siang itu baru bisa saya selesaikan perakitan. Dan alhamdulillah sekitar jam 7 malam itu pesanan tabung oksigen ya itu baru tiba, baru datang di rumah beliau. Jadi antara jam 1 menuju ke jam 7 itu beliau terbantu. Tetapi saya tidak rekomendasi ke beliau itu untuk dipakai mulai dari jam 1 sampai jam 7, tidak. Jadi selalu dilepas. Tapi mesin tetap jalan. Jadi ketika lagi dia merasa sesak, jadi alat ini ya jadi enak. Jadi memang ini bagus ya. Jadi ini enak. Kenapa saya bilang pakai selang oksigen yang rekomendasi kesehatan? Karena ini enak dia. Jadi ketika dia rasa sesak lagi dia pakai. Kalau tidak dia tinggal longgarkan, dia lepas lagi ya. Tapi mesin tetap jalan. Jadi digunakan ini hanya pada saat ketika butuh. Ya, ketika butuh. Jadi ketika sesak menarik napas, ya gunakan lagi ini. Oke, saya kira itu sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mesin ini maksud saya tutorial ini hanya bersifat sementara. Tidak untuk dipakai sampai kiamat dunia ya. Nanti lagi tiba-tiba saya dimarahi, dibilang ini temuan tidak akurat ya. Saya hanya menggunakan logika kenapa ikan dengan menggunakan mesin akuarium itu bisa hidup tanpa ada mesin akuariumnya ya, mesin pendorong O2-nya itu dia bisa tewas ya. Dari logika itu saya coba praktekkan ya, dan alhamdulillah informasi tadi siang ya, belum lama ini sahabat saya ya sudah normal, sudah bisa berjalan, sudah bisa keliling pasar, tetapi walaupun belum sempurna ya. Dan intinya sehat itu mahal, saudara. Ya, sahabat-sahabat semua. Mahal sekali tuh. Sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Dan sakit itu murah. Ya, kalau kita hanya ingin sakit, murah sekali. Sedangkan sehat itu mahal. Nah, karena mahalnya itu sehat, maka kita berhati-hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua. Ya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Komennya yang bagus-bagus ya. Dan jangan lupa loncengnya diklik. Oke, sahabat Benggele, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Ya, jika bermanfaat, ya tolong di-share. Jika tidak bermanfaat, ya boleh di-share. Ya, yang penting mau bagus, mau tidak bagus, share saja. Siapa tahu sama sahabat tidak bermanfaat, tapi orang lain bisa bermanfaat. Ya, demikian, berbagi ilmu itu baik. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Jangan lupa
saksikan terus video-video dari Om Benggele pada edisi-edisi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.